أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Menjadi pribadi yang tidak takut bertumbuh. Webinar persembahan dari Meaningful Ways bersama Kang Novi Setiabakti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Amin. Untuk itu kepada Kang Novi dipersilakan Kang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, sahabat Meaningful Ways dimanapun Anda berada pagi hari ini, mari kita langitkan segala bentuk rasa syukur kita seperti biasa, dan kita alamatkan kepada zat yang pantas mendapatkan segala bentuk pujian dan segala bentuk rasa syukur kita. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan apa-apa yang terbaik untuk diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah aturkan episode kehidupan kita. Insya Allah yang Allah aturkan adalah yang terbaik untuk diri kita. Apapun penerimaan kita hari ini, apapun pandangan kita terhadap ketetapan yang Allah tetapkan untuk kehidupan kita, apapun rasa yang kita hadirkan atas apa-apa yang sudah Allah hadirkan dalam kehidupan kita, apapun yang kemudian kita pikirkan, rasa kecewa, rasa tidak puas, rasa kok kayaknya nggak sesuai atas apa yang Allah hadirkan dengan apa yang aku inginkan hari ini. Apapun yang kemudian kita berikan definisi terhadap takdir yang Allah berikan kepada kita, maka sejatinya kita perlu kembali lagi kepada Allah bahwa apapun yang Allah hadirkan itu adalah yang terbaik. Titik, tidak ada komanya di situ. Itu pasti yang terbaik karena Allah sudah menakar, karena Allah sudah menghitung, karena Allah sudah mencermati apa-apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita itu pasti yang terbaik. Tidak ada komanya, titik. Maka mari kita terima apapun takdir yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Mari kita cintai takdir yang sudah Allah pergilirkan dalam episode kehidupan kita yang sedang kita lakukan hari ini. Termasuk pagi hari ini, apapun kondisinya, mari kita syukuri. Mari kita berucap alhamdulillahirabbil alamin. Mari kemudian kita bilang dari hati yang paling dalam, terima kasih ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya Allah atas kemudahan-kemudahan, atas kebaikan-kebaikan, atas kesehatan yang jarang aku syukuri. Alhamdulillah pagi hari ini aku bersyukur kepadamu ya Allah. Aku berterima kasih kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan dengan ucapan hamdalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu di antara sebab Allah akan melipat gandakan kebahagiaan kita di hari ini, di hari Senin pagi hari ini. Tidak mudah kita berkumpul setiap hari Senin, karena Senin adalah awal pekan. Senin biasanya hiruk pikuk kita mengawali aktivitas. Mungkin pagi hari ini juga ada sebagian daripada kita yang sedang menyiapkan untuk perbekalan anak sekolah mungkin. Ada juga yang sedang menyiapkan perbekalan persiapan untuk sang suami yang akan berjihad bekerja pagi hari ini. Ada juga mungkin yang sedang melakukan aktivitas lainnya. Namun tentu saja ada kesyukuran juga yang perlu kita syukurkan, yang perlu kita langitkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah memilih kita di hari Senin pagi hari ini. Mudah-mudahan kita meniatkan pertemuan ini adalah pertemuan yang akan kita jadikan sebagai sarana kita bertemu bersilaturahim, dan mudah-mudahan jika walaupun ada kebaikan di dalamnya, Allah selipkan, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pembelajaran daripadanya. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat ya semuanya? Insya Allah. Kalau melihat dari layar monitor beberapa yang sudah on cam pagi hari ini, insya Allah dalam keadaan sehat. Begitu pula yang tidak berkenan atau yang belum berkenan untuk on cam pagi hari ini, berdoa dari hati yang paling dalam, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya juga dalam keadaan sehat, dalam keadaan tenang hatinya, dalam keadaan menikmati apa-apa yang telah Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, sahabat Meaningful Ways yang berbahagia,
Sekali lagi ya saya ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kehadirannya dari berbagai daerah. Insya Allah pagi hari ini saya tidak bisa menyebutkan satu persatu siapa dan dari mana, tapi sekali lagi mudah-mudahan kita bisa hadir utuh sadar penuh kalau Kang Reza tadi sampaikan. Kita hadir utuh sadar penuh, nggak lama insya Allah mudah-mudahan maksimal 60 menit ke depan, kita hadir di ruangan Zoom ini, tatkala kita khusyuk, tatkala kita hadir, tatkala bukan hanya fisik yang hadir, tapi juga hati dan pikiran kita, mudah-mudahan sekali lagi ada pembelajaran yang Allah selipkan dalam pertemuan kita. Baik, pagi hari ini kita akan ngobrol seperti biasa Bapak Ibu. Kita akan cerita-cerita, kita akan sharing-sharing. Pagi hari ini kita mengambil tema adalah tentang bagaimana kita menumbuhkan diri. Tadi sudah di-spill di awal. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi yang sesungguhnya, kenapa kita perlu bertumbuh, apa sih yang dimaksud dengan menumbuhkan diri, dan sekiranya apa-apa saja yang perlu kita tumbuhkan dalam diri kita agar kehidupan jauh lebih baik, agar kita bisa menikmati kehidupan kita, dan harapannya juga mudah-mudahan hasilnya nanti saat kita sudah berada di akhiratnya, di alam akhirat kelak nanti, kita mendapatkan posisi terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari kita ngobrol dari kolom chat ya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman semuanya melihat diri Bapak Ibu hari ini dan dibandingkan dengan kondisi 5 tahun ke belakang. Nah, jadi ya, tolong nanti tuliskan di kolom chat. Kalau Bapak Ibu membandingkan diri Bapak Ibu hari ini dengan diri Bapak Ibu 5 tahun ke belakang. Kenapa sih dengan diri kita 5 tahun ke belakang? Nah, ini menjadi pembelajaran pertama kita. Seringkali kita itu niatnya ingin menumbuhkan diri kita. Tapi terkadang kita terjebak. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Sehingga alih-alih itu bisa menjadi wadah atau sarana kita untuk bertumbuh, gara-gara kita membandingkan diri kita dengan orang lain, pada akhirnya kita terjebak pada kondisi insecure. Orang lain sudah ke sini, orang lain sudah ke sana, orang lain kok udah dapetin ini, orang lain udah dapetin itu, kok aku masih di sini terus. Biasanya terjebak pada kondisi malah tidak bersyukur karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal setiap kita punya karpet merahnya masing-masing. Setiap kita punya karpet merahnya masing-masing. Setiap kita punya treknya masing-masing. Setiap kita punya jalannya masing-masing, punya jalurnya masing-masing. Sehingga kemudian tidak bisa disamakan antara saya dengan Kang Reza. Antara saya dengan Bapak Ibu semuanya itu nggak bisa disamain. Maka tolak ukurnya adalah tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena jalannya beda. Karena tujuannya juga beda. Karena langkah yang sedang diayunkannya juga berbeda. Nah, oleh karena itu, yang paling ideal itu adalah membandingkan diri kita dengan diri kita sendiri. Kita hari ini dengan kita beberapa waktu ke belakang. Nah, tolong tuliskan di kolom chat ya. Kira-kira lebih spesifik, lebih bagus. Ketika Bapak Ibu dan sahabat semuanya melihat diri Bapak Ibu hari ini dengan 5 tahun ke belakang, telah terjadi perubahan apa? Kalau lebih baik, apa yang lebih baiknya? Sekalipun mungkin pada akhirnya ketika kita membandingkan diri kita hari ini dengan diri kita beberapa waktu ke belakang, bisa jadi kita akan mendapatkan pertumbuhan yang bukan semakin baik, tapi ternyata terjadi pertumbuhan ke arah yang tidak kita kehendaki. Bertumbuh sih bertumbuh, bergerak sih bergerak, tapi bergeraknya bukan ke arah yang lebih baik, tapi bergeraknya justru ke arah yang tidak kita inginkan. Nah, apapun itu yang Bapak Ibu rasakan, tolong tuliskan di kolom chat ya. Antara diri kita hari ini dengan diri kita 5 tahun ke belakang. Oh, udah panjang banget tuh 5 tahun ke belakang. Berarti 2025 dengan diri kita 2020. Kira-kira telah terjadi perubahan apa pada diri kita? Alhamdulillah lebih sabar. Ada yang menuliskan, Bu Ana Haifani dari Ciledug, alhamdulillah aku lebih sabar ketimbang 5 tahun ke belakang. Kemudian ada yang juga menuliskan di sini, di Ibu Mayang nih, lebih baik sekarang, alhamdulillah, ketimbang 5 tahun ke belakang karena beliau merasa hari ini jauh merasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan ini definisinya adalah pemaknaan dari Ibu Mayang adalah mudah-mudahan semakin mudah untuk melaksanakan, menuntaskan apa-apa yang Allah perintahkan kepada Bu Mayang, dan itulah kemudian beliau memberikan pemaknaan bahwa aku jauh lebih baik, jauh lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertambahan ilmu akhirat, alhamdulillah seiring dengan terus ikut kajian-kajian, mudah-mudahan Bu Rahayu semakin bertambah ilmu akhiratnya, dan ilmu tidak akan pernah jadi apa-apa kecuali ilmu itu kita amalkan. Ya, mudah-mudahan seiring dengan komitmen kita untuk terus mengamalkan apa-apa yang sudah kita dapatkan. Lebih banyak menemukan kedamaian di dalam diri, ini yang paling penting. Alhamdulillah Pak Suyoto Salim sudah menuliskan di dalam kolom chat bahwa
membandingkan dirinya hari ini dengan dirinya 5 tahun ke belakang, menemukan kedamaian di dalam diri. Ini esensi kedamaian. Karena ternyata damai tenang itu tidak bersebab dan tidak ada di luar diri kita, faktor eksternal, namun sejatinya ketenangan, kedamaian itu justru kita ciptakan, kita hadirkan dalam diri kita. Dan itu adalah proses pertumbuhan yang luar biasa. Tatkala kemudian kita bisa menemukan kedamaian. Kalau guru kita, Mas Sony bilangnya inner peace, inner games-nya udah bisa dikelola dengan baik, sehingga kemudian menumbuhkan, memunculkan kedamaian di dalam hati kita. Alhamdulillah sudah banyak ya, tidak bisa disebutkan dan tidak bisa dibacakan satu persatu ya. Di sini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, setidaknya pertanyaan sederhana tadi itu adalah pertanyaan yang seringkali perlu kita munculkan dalam kehidupan kita. Apa perbedaan aku hari ini dengan aku 1 tahun ke belakang? Pertumbuhan apa yang sudah aku capai hari ini dengan aku 1 bulan ke belakang? Sekali lagi, maka pembandingnya adalah diri kita, agar kita semakin bisa objektif, agar kita juga semakin bisa lebih menilai dan melakukan introspeksi, muhasabah kepada diri kita. Kalau kita tidak pernah mengecek perjalanan kita sudah sampai di mana hari ini, jangan-jangan kita sudah melenceng dari apa yang sudah kita tentukan, perjalanan pola yang sudah kita tentukan. Jangan-jangan kita sudah menjauh dari tujuan hakiki yang sudah kita tetapkan bareng-bareng. Alhamdulillah ya, banyak nih, termasuk juga Kak Risa Caca nih, hari ini aku impikan di 5 tahun ke belakang. Kondisi hari ini adalah kondisi yang diimpikan 5 tahun ke belakang. Alhamdulillah selalu akan terjadi hukum seperti itu tuh. Apa-apa yang kita impikan di hari yang lalu, bisa jadi insya Allah itu justru pengabulannya akan Allah hadirkan di hari-hari sekarang. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih yang sudah menuliskan di kolom chat. Saya tidak bisa bacakan satu persatu, tapi esensi dari pertanyaan ini adalah ini sebagai sebuah pertanyaan pemicu bagi diri kita kalau kita berbicara tentang pertumbuhan diri kita. Nah, maka silahkan evaluasi. Sekalipun Bapak Ibu tidak menemukan pertumbuhan apapun pada dirinya ketika membandingkan dirinya hari ini dengan 5 tahun ke belakang, maka ini menjadi sebuah PR bagi kita. Ya, maka mari kita rencanakan hari ini menuju kita di hari esok. Apa sekiranya yang perlu aku siapkan sehingga aku bisa menemukan diriku yang baru, misalkan aku bisa hadir pada posisi sebagaimana yang aku canangkan atau aku rencanakan. Baik, Bapak Ibu sahabat Meaningful Ways yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah alasan kenapa menjadi pribadi yang tidak takut bertumbuh, menjadi pribadi yang terus memikirkan pertumbuhan dirinya, menjadi pribadi yang terus berupaya selalu menjadi sosok yang ada nilai kebaikan bertambah dari perjalanan kehidupannya. Karena memang urgensinya ini sangat banyak Bapak Ibu. Di antaranya adalah kenapa kita perlu terus menumbuhkan diri kita, karena yang namanya perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Semua yang ada di sekeliling kita berubah. Teknologi hari ini berubah cepat banget. Diri kita bahkan juga berubah. Bukan hanya secara perilaku, bukan hanya kemudian juga secara pemikiran, bukan juga tentang bagaimana kita bisa mengelola hati kita. Tapi justru juga kalau kita jujur sama diri kita, fisik kita hari ini kan juga berubah ya. Dulu yang masih segar, bugar, 5 tahun ke belakang, bisa jadi hari ini sudah mulai menurun kesehatan kita. Dulu yang masih bisa aktivitas kesana kemari, lincah banget. Hari ini mungkin ada beberapa keterbatasan yang menyebabkan kita tidak bisa melakukan hal yang sama. Itu juga kan bagian daripada perubahan. Sehingga kalau kita bicara tentang perubahan, akan selalu ada dua kakinya tuh. Perubahan menuju ke arah yang jauh semakin baik lagi. Dan tentu saja kaki yang keduanya itu adalah bagaimana perubahan ini bisa jadi adalah perubahan yang akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang justru sebaliknya. Semakin memburuk, semakin jelek, misalkan seperti itu ya. Pertumbuhannya justru pertumbuhan ke arah yang tidak lebih baik. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Dan karena perubahan itu adalah sebuah keniscayaan bagi diri kita, Bapak Ibu. Bukan hanya sekeliling kita, tapi bagaimana juga kita bisa menyimak, bisa mengamati, bisa mengambil pelajaran dari justru orang-orang terdahulu ketika mereka
adalah orang-orang yang bisa kita jadikan role model saat mereka mampu merubah dirinya, dan saat mereka merubah dirinya berkomitmen untuk terus menjadi pribadi yang semakin lebih baik daripada sebelumnya. Itu memberikan dampak yang luar biasa bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk lingkungan sekelilingnya. Jadi, kalau kita berupaya pagi hari ini untuk terus bertumbuh ke arah yang jauh lebih baik lagi, itu kebermanfaatannya Bapak Ibu bukan hanya akan kita rasakan untuk diri kita sendiri, tapi orang-orang sekeliling kita juga akan merasakan keberkahan dari kebaikan yang kita upayakan. Nah, maka sejarah mencatat banyak sekali pelajaran dari orang-orang terdahulu ketika mereka berkomitmen untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi, ternyata kebermanfaatannya juga bisa kita rasakan bahkan sampai dengan hari ini. Karena begitulah perubahan itu sebuah keniscayaan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan untuk menghadirkan sebuah perubahan, merubah zaman dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang. Alhamdulillah sampai hari ini perubahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kita mendapatkan keberkahannya sampai dengan hari ini. Bicara tentang pertumbuhan diri, kita pun kemudian juga mengingat satu di antara sosok terdekatnya Rasulullah SAW. Ada yang disebut dengan kaum sahabat, orang-orang yang berinteraksi, manusia-manusia di zaman itu yang berinteraksi dengan Rasulullah SAW. Mereka hidup bersama Rasulullah SAW, berinteraksi, kemudian juga mengambil pelajaran langsung daripada Rasulullah SAW. Kemudian kita mengenal ada sosok yang bernama Umar bin Khattab. Ya, kita pernah mendengar sosok beliau, satu di antara sahabat Rasulullah SAW. Dan betapa Umar juga telah berhasil menumbuhkan dirinya, sehingga kemudian kisahnya dikenang sampai dengan hari ini. Dan sosok perubahan diri Umar ketika itu juga menjadi pembelajaran bagi kita. Karena kita mengenal Umar itu kan pada awalnya beliau adalah satu di antara tokoh Quraisy yang punya karakteristik tegas. Orangnya tegas. Orangnya juga bukan hanya tegas tapi keras. Dan dengan ketegasan dan kekerasannya itu, Umar menjadi sosok yang ditakuti, disegani di masanya saat itu. Dan karena beliau satu di antara tokoh Quraisy, dengan ketegasannya, dengan kekerasannya, dengan karismanya, pada awalnya Umar juga menjadi satu di antara penentang dakwahnya Rasulullah SAW. Ya, dengan kekerasannya itu ya, karena beliau juga seorang tokoh, beliau juga menjadi barisan pada awalnya adalah para penentang dakwahnya Rasulullah SAW. Gitu. Sampai kemudian pada akhirnya beliau menemukan titik balik kesadaran, mendapatkan hidayah, mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerasnya hati Umar ketika itu, tegas dan sosok yang ditakuti Umar ketika itu yang menjadi labelnya beliau, itu menjadi titik balik. Dan kita mengenal bahwa titik baliknya itu berawal adalah ketika dalam perjalanan Umar menuju rumahnya Rasulullah SAW, ya, Umar mendengar, pada awalnya Umar mendengar bahwa adiknya beliau, siapa adiknya itu, Fatimah, telah masuk Islam. Dan kemudian Umar ketika itu mendapatkan, bahkan menemukan Fatimah justru di rumahnya sedang membaca beberapa ayat Al-Quran. Dan justru ketika mendengar ayat Al-Quran tersebut, hatinya menjadi tersentuh, begitu ya. Menjadi tersentuh karena beliau seakan-akan mendengar sebuah untayan-untayan kalimat yang indah, yang kemudian secara tidak langsung hatinya membenarkan bahwa ini bukan kalimat-kalimat yang diciptakan oleh manusia. Karena saking indahnya untayan kalimat-kalimat yang dibaca oleh Fatimah ketika itu. Dan saat itu adalah Fatimah sedang membaca beberapa ayat dalam Al-Quran, begitu. Dan kemudian seketika hatinya menjadi tersentuh, dan pada akhirnya turun hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian
menumbuhkan komitmen pada diri Umar ketika itu bahwa ya aku harus berubah. Ternyata punya perspektif yang berbeda. Lantas kemudian mengizinkan hatinya, mengizinkan dirinya untuk kemudian menghadirkan perubahan dalam kehidupannya. Mencari kebenaran, mentransformasi diri. Maka proses kita belajar, tadi satu di antara sahabat kita menuliskan di kolom chat, Alhamdulillah hari ini semakin banyak ilmu. Ilmu itu adalah menjadi satu di antara petunjuk yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, sehingga kemudian dengan ilmu itu semestinya menjadi ruang bagi kita untuk bertumbuh, untuk mentransformasi diri. Sebagaimana Umar ketika kemudian dengan tidak sengaja mendengar beberapa ayat Quran, lantas kemudian merasakan ada yang berbeda saat beliau mendengarkan beberapa kalimat Quran itu, lantas kemudian pada akhirnya mencari tahu, pada akhirnya dijadikan momentum itu adalah momentum untuk mentransformasi diri. Maka kalau konteksnya dengan kita hari ini Bapak Ibu, ilmu yang kita dapatkan, Bapak Ibu hadir di agenda-agenda Meaningful Way setiap hari, setiap pagi, ini adalah momentum kita untuk mentransformasi diri atas ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan dari siapapun. Mungkin bisa jadi hari ini kita hadir bukan hanya di majelis Meaningful Way saja, tapi dalam aktivitas kajian-kajian yang lainnya, ilmu yang kita dapatkan, maka tidak hanya kita simpan saja menjadi suatu hal yang kita simpan dalam diri kita, tapi bagaimana kemudian itu menjadi ruang kita untuk bertumbuh, bertransformasi. Artinya adalah apa? Atas ilmu-ilmu yang sudah kita peroleh, yang sudah kita dapatkan, yang telah kita catat, yang telah kita pahami, mari jadikan itu untuk ruang kita menjadi bertumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Bahkan Umar saja penentang dakwah Rasulullah SAW pada awalnya dengan sifatnya yang keras bisa berubah ketika mengizinkan dirinya untuk berubah, bisa bertransformasi ketika memang mengizinkan dirinya untuk bertransformasi. Nah maka tentu ini menjadi kesyukuran bagi kita Bapak Ibu, tatkala kita hari ini didekatkan dengan orang-orang baik setiap pagi, kajian Meaningful Ways. Ini orang-orang baik insya Allah. Orang-orang setidaknya orang-orang yang berkomitmen untuk menjadi jauh lebih baik lagi. Kan ini menjadi sebuah ruang bertumbuh bagi kita. Agar kita bisa bertransformasi. Agar kita bisa terus menumbuhkan diri. Sekeras apapun kita hari ini. Dengan ilmu insya Allah. Dengan pemahaman insya Allah. Dengan keberkahan pertemuan kita di kajian-kajian yang seringkali kita ikuti, kita hadirkan. Maka kita mari izinkan diri kita untuk bertumbuh, untuk berubah, untuk bertransformasi. Sebagaimana Umar, dari yang asalnya memiliki emosi yang cenderung kasar, menjadi pemimpin yang penyayang. Yang asalnya sikapnya keras, menjadi adil dan bijaksana. Yang awalnya mungkin lebih kepada mengutamakan kepentingan pribadi, Umar pada akhirnya menjadi seseorang yang mengabdi untuk umat, berubah. Karena selama kita masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini, selama kita masih diberikan kekuatan fisik oleh Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini, selama kita masih diizinkan oleh Allah untuk bangun dari tempat tidur kita masing-masing, selama kaki kita masih bisa menopang diri kita, berarti itu Allah sedang memberikan ruang kepada kita untuk bertumbuh, untuk merubah diri kita, untuk pada akhirnya kita bertransformasi diri menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi. Dan setiap kita mesti perlu bertumbuh. Tidak melihat berapa usia kita hari ini. Tidak melihat berapa usia kita hari ini. Yang muda mesti terus bertumbuh. Yang sudah usianya semakin bertambah juga perlu terus bertumbuh. Karena sekali lagi ketika Allah masih menghendaki kita hidup di dunia ini, berarti Allah sedang menghendaki kita untuk beramal dengan ikhtiar terbaik yang bisa kita persembahkan, untuk beramal dengan amal yang terbaik yang bisa kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kelak kita mendapatkan tempat terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mengambil tema pertumbuhan ini, Kang Reza dan Bapak Ibu semuanya, ini bukan tentang aku sih udah tua, bertumbuh itu untuk anak-anak yang masih muda, enggak lah. Selama kita masih hidup berarti kita masih diberikan ruang untuk bertumbuh oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita husnul khatimah, agar kita endingnya bagus. Beruntung nih kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hidup
bisa ketemu walaupun melalui Zoom pagi hari ini, berarti masih ada ruang kita untuk saling ingat mengingatkan dalam kebaikan. Ini maknanya adalah berarti Allah sedang menunggu amalan terbaik untuk kita semuanya. Maka tidak pernah ada kata terlambat untuk bertumbuh, tidak pernah ada kata terlalu tua untuk menjadi pribadi yang semakin jauh lebih baik lagi. Setiap kita berkewajiban untuk saling mengingatkan agar kita tidak menjadi pribadi yang merugi. Nah, mudah-mudahan momentum kita pagi hari ini adalah momentum kita untuk terus bertumbuh. Seberapa penting kita bertumbuh, Bapak Ibu? Penting banget kalau jawabannya. Karena apa? Karena kalau kita bicara kehidupan ini dinamis. Coba tengok kiri, kanan, depan, belakang kita. Semuanya berubah. Tatanan kehidupan berubah. Karena memang hidup itu dinamis, Bapak Ibu. Dunia terus berubah. Tadi saya bilang bahwa teknologi juga berubah. Bagaimana cara orang sekarang bekerja sudah juga berubah. Dulu kalau kita masih zamannya COVID, kita mengenal kerja dari rumah. Sekarang kita mengenal kerja dari mana saja. Pola pekerjaan sudah berbeda. Pola hidup kita hari ini juga sudah sangat berbeda. Dengan kemudahan-kemudahan, dengan segala macam yang hari ini sudah semakin instan. Bahkan bagaimana cara kita menikmati hidup juga sekarang sudah semakin instan. Bagaimana kita menikmati makanan hidangan juga sudah semakin instan. Nah, makanya ada kelas kesehatan kan di Meaningful Ways agar itu bisa seimbang tuh Bapak Ibu ya. Dengan pola hidup sekarang manusia yang serba instan dan cepat banget perubahannya. Nah, maka kalau kita tidak pernah berubah Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa menumbuhkan diri kita, tidak punya komitmen untuk bertransformasi diri, maka ya kita tidak akan ikut terus bertumbuh dengan pertumbuhan di sekeliling kita yang semakin pesat. Kita akan tertinggal. Nah, ini menjadi alasan nih. Ya. Dan alasan selanjutnya kenapa kita perlu bertumbuh, karena Islam menuntun kita untuk bertumbuh. Karena kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang bertumbuh. Nah, dalilnya di mana? Dalilnya kita sudah hafal nih Bapak Ibu nih. Dalilnya apa? Surah Ar-Rod ayat ke-11. Udah pada ingat ya? Udah pada hafal bahkan Bapak Ibu semuanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka Allah tidak akan perlu merubah keadaan kita sebelum Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kita merubah keadaan diri kita sendiri. Sebelum kita merubah keadaan diri kita sendiri. Sebelum kita mengizinkan diri kita untuk berubah. Sebelum kita mengizinkan diri kita untuk bertumbuh. Sebelum kita mengizinkan diri kita untuk bertransformasi, maka Allah akan merubah keadaan suatu kaum. Ya, selama kita mengizinkan diri kita untuk melakukan perubahan terhadap diri kita. Maka beruntunglah bagi siapapun yang pertumbuhan hari demi harinya akan semakin baik. Hari ini lebih baik dari kemarin. Kita membandingkan diri kita dengan diri kita yang sebelumnya. Maka mari kita jujur sama diri kita. Apa yang sudah kita lakukan terhadap pertumbuhan diri kita, perubahan diri kita, kehidupan kita, termasuk amal kita ini yang paling penting. Termasuk amal dan posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi senang banget tuh, satu di antara ada banyak yang menuliskan di kolom chat bahwa alhamdulillah hari ini merasa jauh lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa lebih tenang menjalani kehidupan. Nah, ini jauh lebih penting. Bukan hanya perkara dunia pertumbuhannya yang kita kemudian perlu kita upayakan, perlu kita ikhtiarkan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita mengupayakan pertumbuhan diri kita tentang posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini alasan yang kedua nih, karena memang kita dituntut untuk terus bertumbuh. Dan orang yang mengupayakan dirinya menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya, itu biasanya akan membawa dampak kebahagiaan bagi diri, Bapak Ibu. Ya, dampak kebahagiaan bagi diri. Karena dia merasa betul-betul melewati fase-fase pertumbuhan dirinya, nggak stagnan. Karena hidup ini nggak stagnan, maka jangan biarkan diri kita stagnan, diam di tempat gitu-gitu aja. Nah, maka tentu perlu terus melakukan introspeksi dan muhasabah, menanyakan sama diri kita, aduh,
telah terjadi perubahan apa ya terhadap diriku hari ini dengan diriku kemarin, diriku hari ini dengan diriku sepekan kemarin, gitu-gitu aja. Nah, karena biasanya kalau orang stagnan gitu-gitu aja, justru akan menjadi jumud, justru akan menjadi stuck, dan disitulah ketidakbahagiaan itu muncul. Tapi kalau orang-orang yang senantiasa menantang dirinya untuk terus memperbaiki diri, menambah kualitas dan kuantitas ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu secara otomatis justru akan menghadirkan kebahagiaan bagi dirinya. Nah, oleh karena itu anak muda perlu berubah. Kalau hari ini ada generasi muda nih yang hadir, saya tidak tahu persis, tapi kalau lah ada pagi hari ini, maka anak muda perlu bertumbuh. Misal dari asalnya malas belajar, jadi lebih disiplin lagi. Orang dewasa yang hari ini kumpul di Meaningful Ways pagi hari ini bersama saya juga perlu berubah. Pola pikirnya, mindsetnya, menata hatinya juga perlu dirubah. Kalaupunlah hari ini ada orang tua yang hadir, ya perlu berubah dengan memperkuat kesabaran dan keimanan kita, spiritual kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Esensinya adalah, intinya adalah bahwa setiap kita mestilah perlu berubah. Dan perubahan yang paling hakiki adalah perubahan bagaimana kita ngecek diri kita, posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita perlu ngecek nih, seperti biasa kalau bersama saya kelasnya itu selalu ada namanya adalah self assessment. Ya, kita ngobrol sama diri kita. Karena akan jauh lebih powerful kalau kita sering nanya sama diri. Nanyanya ke dalam, jangan keluar. Nah, sekarang yuk mari kita nanya. Kita ngobrol. Aku dengan diriku kita ngobrol. Siap-siap ya, saya akan tampilkan di slide. Ada beberapa pertanyaan. Bapak Ibu tolong seperti biasa kasih skor. Nah, untuk lebih memudahkan posisi kita nih. Posisi terhadap apa? Posisi terhadap bagaimana kita menumbuhkan diri kita, sehingga kemudian kita bisa mengevaluasi bagaimana kondisi kita, posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena esensi terbaik dari menumbuhkan diri itu adalah menumbuhkan diri agar menjadi pribadi jauh lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita coba ya. Mana nih, kita lihat dulu. Nah, ini dia. Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Ini ada kurang lebih 12 pertanyaan nih Bapak Ibu nih. Seperti biasa, tuliskan di kolom chat boleh. Bapak Ibu boleh nyatetin juga di kertas atau di handphonenya masing-masing juga boleh. Seperti biasa, tugas Bapak Ibu adalah tinggal kasih skor. Ada skor 1 sampai 5. Terhadap statement yang saya nanti bacakan, berapa tingkat kesetujuan Bapak Ibu terhadap statement itu. Kalau Bapak Ibu sangat tidak setuju, bahwa statement itu tidak menggambarkan diri saya, artinya saya sangat tidak setuju dengan statement itu, berarti kasih nilainya 1. Seumpama kalau sangat setuju, aduh ini saya banget Kang Novi, saya setuju banget dengan statement ini, berarti nilainya 5, gitu ya. Kalau ragu-ragu, aduh ini tuh diriku atau bukan ya, saya sudah di posisi atau belum ya. Kalau masih ragu-ragu berarti 3. Nah, silakan diatur nilainya, berarti 1 paling rendah, 5 itu paling tinggi. Siap ya? Ini pertanyaan yang pertama seperti biasa. Saya rutin melakukan muhasabah, refleksi diri untuk mengevaluasi hidup saya. Kalau Bapak Ibu melakukan aktivitas ini, dan ini menggambarkan diri saya sesungguhnya, aduh ini saya banget Kang Novi, saya rutin berarti 5. Kalau nggak pernah, berarti sangat tidak setuju, karena tidak menggambarkan diri saya. Begitu gampang ya? Baik. Coba kita cek dulu di kolom chat. Ada yang sudah menuliskan? 2, 2, 3. Oke, terima kasih. Mari, sekali lagi kata kuncinya adalah semakin jujur, semakin kita nanti bisa melihat kondisi diri kita. Ini baru pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua. Saya merasa ada niat yang tulus untuk memperbaiki diri lebih baik di hadapan Allah dan masa depan saya. Punya niat tulus nggak? Atau biasa-biasa aja lah hidupnya Kang Novi. Life as usual aja. Kalau kita selalu ada dorongan untuk memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bahkan juga untuk kehidupan kita, maka insya Allah itu jauh lebih baik lagi. Nah, terhadap statement yang kedua ini, Bapak Ibu punya nggak sih niatan yang tulus untuk terus memperbaiki diri? Kalau ada, berarti 5. Kalau nggak ada, nggak pernah ada, karena nggak pernah muncul 1. Saya mampu mengenali kelemahan dan kesalahan saya tanpa menyalahkan orang lain. Nah, saya mampu mengenali kelemahan dan kesalahan saya tanpa menyalahkan orang lain. 1 sampai 5. Tolong tuliskan. Berapa Bapak Ibu, sahabat semuanya menilai terhadap dirinya.
Atas statement nomor 3. Nomor 4. Saya percaya bahwa diri saya bisa berubah dan berkembang menjadi lebih baik. Oh, ada loh orang yang kemudian seakan-akan sudah tertutup kehidupannya. Aku tuh nggak bisa berubah. Aku kayaknya nggak mungkin bertumbuh. Ah, kayaknya sudah di sini deh batas kemampuan diri saya. Tidak. Selama kita mengizinkan diri kita untuk bertumbuh, mengizinkan diri kita untuk belajar, insya Allah pertumbuhan itu bakalan terjadi. Nah, terhadap statement yang nomor 4, saya percaya bahwa diri saya bisa berubah dan berkembang menjadi lebih baik. Anda setuju dengan statement ini? Silakan tuliskan skornya berapa. Nomor 5, saya berusaha mengubah cara pandang negatif menjadi positif sebagaimana tuntunan Islam. Jikalaupun ada pandangan negatif, saya ada usaha untuk merubah itu menjadi suatu hal yang jauh lebih positif lagi. Dari suuzon menjadi husnuzon. Silakan Bapak Ibu nilai dirinya Bapak Ibu masing-masing. Ada di level yang mana? 1 sampai 5. Nomor 6. Saya mampu melihat setiap kesulitan sebagai peluang untuk belajar. Masalah akan selalu ada. Kesulitan akan begitu Allah pergirirkan dalam kehidupan kita. Maka ketika pun hari ini kita merasa ada dalam pandangan melihat suatu hal itu menjadi kesulitan dalam kehidupan kita, tapi aku bisa melihatnya menjadi sebuah peluang untuk belajar. Nah, kalau ini ada pada diri kita atau tidak? Nah, silakan tuliskan di kolom chat. Nomor 7, saya lebih mampu mengendalikan emosi dibandingkan beberapa waktu lalu. Aku hari ini lebih mampu mengendalikan emosi dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Coba dicek dirinya masing-masing. 1 sampai 5. Ya. Nomor 8, saya berusaha mengganti sikap buruk, amarah, malas, egois dengan sikap yang jauh lebih baik lagi. 1 sampai 5. Silahkan. Saya berusaha mengganti sikap buruk, perilaku buruk, kebiasaan buruk dengan sikap yang jauh lebih baik lagi. Oke, saya lebih sabar menghadapi perbedaan dan orang lain dengan orang lain. Saya lebih sabar menghadapi perbedaan dengan orang yang tidak sesuai keinginan saya. Saya lebih sabar menghadapi perbedaan dengan orang-orang yang memiliki keinginan, pendapat yang berbeda dengan diri saya. Saya ketika dihadapkan dengan orang-orang yang seperti itu, saya bisa sabar. Coba berapa kita bisa menilai diri kita? Ya. 10, saya memiliki kebiasaan baru yang lebih bermanfaat. Misalnya, punya kebiasaan baru untuk belajar dengan cara baca buku, rutin hadir di kajian-kajian, lebih disiplin untuk mengamalkan sebuah amal-amalan tertentu, ibadah-ibadah yang kemudian sifatnya tambahan, sifat-sifatnya sunnah. Saya memiliki kebiasaan baru yang lebih bermanfaat hari ini. 11, saya konsisten menjaga perubahan kecil yang saya lakukan setiap hari. Istiqomah. 12, terakhir saya mendapat pengakuan dari orang lain bahwa saya berubah menjadi lebih baik. Makanya tadi saya buka pertemuannya dengan sebuah pertanyaan. Tolong bandingkan diri kita dengan diri kita hari ini dengan diri kita 5 tahun ke belakang. Apakah diri sendiri mampu melihat, membaca perubahan itu? Nah, tapi pertanyaan 12, yang nomor 12 ini adalah bukan hanya diri kita bisa melihat, menilai dan melihat perubahan terhadap diri kita, orang lain melihat perubahan itu. Misalkan pasangan kita, suami istri kita bilang, Alhamdulillah ya, aku ngeliat kamu jauh lebih baik lagi hari ini. Itu bisa terlihat nggak sama orang lain? Oke, 12 pertanyaan ya. Nah, sekarang seperti biasa di kolom chat juga boleh ditambahkan lagi. Tolong dijumlahkan. Berapa Bapak Ibu tadi menjawab dari skor 1 sampai dengan 12? Ini buat apa sih? Ini adalah agar kita bisa menilai diri kita terhadap perubahan yang sedang kita lakukan hari ini. Kalau hari ini mendapati diri kita dalam track yang tepat, kita telah secara istiqomah, secara rutin melakukan perubahan, ya alhamdulillah. Tapi kalaupun hari ini kita tidak melihat diri kita menjadi suatu hal yang jauh lebih baik lagi, menjadi diri yang jauh lebih baik lagi, maka siap-siap untuk bikin komitmen. Nanti di ujung kita bikin komitmennya. Gimana caranya melakukan perubahan. Baik, berapa nilainya? Silakan dijumlahkan ya. Kalau nilainya antara 50 sampai 60, berarti maknanya adalah Bapak Ibu sudah berada di jalur perubahan yang sangat baik. Tinggal dijaga agar istiqomah. Kalau skornya 40 sampai dengan 49,
antara 40 sampai dengan 49, berarti Bapak Ibu sudah berubah ke arah yang positif. Sudah mulai berubah ke arah yang positif, perlu diperkuat agar menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah habit. Kalau yang pertama udah istiqomah tuh udah jadi kebiasaan. Yang kedua, kalau skornya 40 sampai 49, berarti sudah ada perubahan ke arah positif. Ibadahnya sudah menuju perbaikan yang jauh lebih baik lagi dari kualitas dan kuantitasnya. Yang perlu dilakukan adalah memperkuat kebiasaan tersebut. Nah, kalau angkanya 30 sampai dengan 39, berarti maknanya adalah Bapak Ibu berada di awal perubahan, perlu lebih konsisten lagi, dan perlu fokus lagi. Dan memang kalau bicara perubahan diri itu nggak gampang, Bapak Ibu. Nggak gampang. Butuh komitmen dan butuh butuh dukungan sosial dari orang-orang terdekat. Ya karena ya namanya kita lah ya, manusia ini kan lemah, rapuh, seringkali berubah, seringkali mudah terpatahkan. Sehingga untuk menjadi istiqomah itu, untuk menjadi sebuah habit kita, maka kita perlu orang-orang terdekat untuk saling ingatin kita. Tapi kalau ternyata cara kita jujur nilainya adalah lebih kecil daripada 30 terhadap 12 pertanyaan tadi itu, maka saatnya mulai serius memperbaiki diri. Ambil langkah kecil dan lakukan rutin. Nah, ini yang akan kita bahas, apa yang perlu kita lakukan. Ya, nanti ending daripada pertemuan ini adalah mudah-mudahan ada sebuah langkah komitmen, langkah yang jelas, framework-nya jelas, strateginya juga jelas, apa yang perlu kita lakukan untuk kita mulai serius memperbaiki diri kita. Nah, gitu ya. Nanti saya cek dulu deh di kolom chat, Bapak Ibu tadi menilai dirinya di angka berapa nih? Wah, ya betul ya. Apalagi kemudian di sini ada yang menuliskan, apalagi di usia lansia, banyak sekali tantangannya. Betul, tantangannya jauh lebih banyak ketimbang kita masih muda ya, ketimbang kita 10 tahun ke belakang. Tapi kan maknanya, tapi adalah juga pembelajarannya bagi kita. Allah kan masih memberikan kesempatan kepada kita. Alhamdulillah. Walaupun kita sekarang di usia lansia, tapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Juga kita bersyukur karena Allah juga mempertemukan kita di ruangan Zoom kita pagi hari ini. Ya mudah-mudahan semakin menumbuhkan motivasi kita untuk terus menumbuhkan diri. Ya. Bagaimana caranya untuk bisa memotivasi diri tanpa ada motivasi dari orang lain? Ya, sebagus-bagusnya motivasi itu adalah motivasi yang datang dari dalam diri. Intrinsik sifatnya, bukan ekstrinsik. Karena kalau datangnya dari luar, ya cepat hilangnya, cepat kecewanya. Yang paling keren itu dari dalam. Gimana cara menumbuhkannya? Maka ada yang disebut dengan namanya self-coaching. Kita bertanya sama diri kita. Apa-apa yang sudah kita lakukan, apa-apa yang belum kita lakukan. Nanya sama diri, maka ada ilmunya namanya self-coaching. Nanti di ujung pertemuan kita, saya akan hadirkan satu pertanyaan. Pertanyaan coaching ini namanya. Dan sejatinya pertanyaan ini rutin kita lakukan dan kita tanyakan kepada diri kita, rutin evaluasi kepada diri kita, maka insya Allah motivasinya akan datang dari dalam diri kita. Kenapa datangnya dari dalam diri kita? Karena pertanyaan itu adalah pertanyaan yang kita ajukan kepada diri kita. Kalau kita diberikan pertanyaan daripada orang lain, biasanya kita suka nolak gitu ya. Tapi kalau kita bertanya sama diri kita sendiri, biasanya pertanyaan itu akan lebih mudah kita taati, lebih mudah kita kemudian juga ikuti nanti di ujung ya, Bapak Ibu ya. Kami emang tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan, tapi intinya kita selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Kami termasuk langit 70 tahun, ya. Iya, itu tadi sebagai upaya ya Bapak Ibu ya. Karena kalau kita tidak mengevaluasi, makanya kan di kita itu ada konsepnya muhasabah kan ya. Muhasabah diri itu kan berarti mengevaluasi diri. Mengevaluasi diri itu berarti menanyakan sama diri. Nah, maka butuh ruang untuk bertanya. Nah, tadi 12 pertanyaan, sebetulnya saya sedang mengajak untuk Bapak Ibu merefleksikan dirinya dengan pertanyaan tadi. Dan kita boleh menciptakan pertanyaan-pertanyaan semisal tadi itu untuk diri kita sendiri. Boleh banget. Tadi itu hanya sebagai bukan permainan ya. Tadi itu adalah sebagai simulasi saja, sebuah pertanyaan yang bisa merefleksikan jawabannya itu kan bisa merefleksikan diri kita. Loh, kan jarang-jarang kemudian kita nanya sama diri kita. Atas 12 pertanyaan tadi itu, seperti misalkan, sudah sejauh mana
saya bisa merubah pandangan negatif menjadi pandangan positif. Oh, jarang-jarang loh kita memuhasabah diri kita. Oh iya ya, jangan-jangan sumber ketidakbahagiaan hidupku itu adalah ketika aku lebih terbiasa mencipta pikiran-pikiran negatif, baik untuk diriku, juga untuk orang lain. Aku nggak sadar selama ini, karena aku nggak pernah nanya sama diriku. Karena saya tidak pernah menanyakan pada diri saya sendiri. Maka ketika tadi ada pertanyaan pada poin nomor 5, saya senantiasa berusaha mengubah cara pandang negatif menjadi positif. Kalau belum, berarti kan itu menjadi evaluasi. Oh iya ya, saya belum pernah bisa di level itu. Makanya wajar hidup saya sumpek karena pikiranku negatif terus. Sama diri aja udah negatif. Bahwa aku nggak bisa, aku nggak mampu. Udahlah, udah nggak usah ngoyo. Kita aja udah negatif sama diri kita. Terlebih lagi kita negatif sama orang-orang sekitar kita. Kita negatif lagi sama tetangga kita, sama teman-teman kita, sama setiap orang kita pikirnya negatif terus. Nah, kalau kita tidak pernah menanyakan dengan sebuah skill bertanya, maka kita tidak akan pernah ada di level kesadaran itu, Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Makanya tadi ada pertanyaan adalah, saya berusaha mengubah cara pandang negatif menjadi positif. Oh, jangan-jangan di usiaku sekarang, yang bisa jadi mungkin angkanya sudah di atas 60, di atas 70, untuk bab yang satu ini saja, saya belum selesai. Nah, maka ketika Allah hari ini memberikan ruang kepada kita untuk bisa hidup dan bisa ketemu di Meaningful Ways ini, mudah-mudahan pertanyaan tadi itu menjadi stimulus bagi kita, menjadi trigger bagi kita. 12 pertanyaan tadi itu. Ya, menjadi trigger bagi kita untuk, oh iya ternyata masih banyak yang perlu aku benahin. Bukan hanya amalan-amalan fisik saja, tapi ternyata juga amalan hati, seperti halnya bagaimana kita memandang orang lain dengan pandangan negatif, itu kan amalan hati kita, ya Bapak Ibu ya. Mengendalikan emosi diri kita hari ini, itu menjadi bagian yang perlu kita introspeksikan terhadap diri kita agar kita menjadi pribadi yang bisa jauh lebih baik lagi. Nah, bertanya itu adalah satu satu di antara kemampuan yang bisa kita gunakan sehingga nanti motivasinya datang dari dalam. Maka sering-seringlah untuk bertanya sama diri, memuhasabahi diri kita. Baik, yaitu ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan semakin bisa menguatkan kenapa penting kita untuk terus bertumbuh. Nah, sekarang kita masuk, Bapak Ibu. Nah, tadi berapapun posisinya, mungkin ada yang sudah istiqomah dalam pertumbuhan kebaikan, ada yang sudah mulai menginisiasi diri untuk berubah menuju arah kebaikan, tinggal diistiqomahkan saja. Bahkan ada yang perlu komitmen untuk menghadirkan perubahan pada dirinya. Nah, apapun kondisinya yang tadi, Bapak Ibu, maka kita berkomitmen, ayo saya mengajak diri saya dan kemudian juga Bapak Ibu semuanya untuk melakukan perubahan pada diri. Yang saya maksud perubahan mana yang perlu kita lakukan? Ya setidaknya di tiga wilayah atau tiga ranah pertumbuhan yang perlu kita lakukan. Yang pertama itu adalah perubahan hati. Dalam, ini yang paling penting. Kerennya orang itu bilangnya, kerennya dalam bahasa kita ini adalah tazkiyatun nafs, penyucian jiwa gitu kan. Nah, maka tiga ruang, tiga dimensi kalau kita bicara tentang perubahan diri kita. Perubahan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Yang pertama adalah perubahan hati. Dalam dulu yang perlu kita tata. Bagaimana kita mengelola pikiran kita, bagaimana kita mengelola niat kita, bagaimana kita mengelola tujuan kita, niat. Ya. Makanya kita udah hafal banget tuh bahwa innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu adalah berawal dari niat hati. Bisa jadi kita ketemu di ruangan yang sama pagi hari ini. Kita lagi dipandang sama Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Allah melihat, Allah menyaksikan apa-apa yang sedang kita lakukan di majelis Meaningful Ways pagi hari ini. Pagi hari ini udah berapa orang yang hadir ya? Ada 400 orang yang hadir pagi hari ini. Di ruangan yang sama, lagi dengerin seseorang yang sedang berbicara, orangnya sama. Apakah 400 orang ini akan mendapatkan catatan amal kebaikan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bisa jadi iya dan berpeluang juga tidak. Kita ada di momentum yang sama, kita ada di ruangan yang sama, kita lagi ngebahas bahasan yang sama. Tapi bisa jadi
400 orang ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala bisa jadi akan berbeda-beda nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bergantung daripada apa? Bergantung daripada niatnya. Niat apa yang Bapak Ibu yang kita bawa, yang kita hadirkan selama kita mengikuti kajian Meaningful Ways pagi hari ini? Maka perubahan hati. Sehingga kemudian tentang bagaimana menata hati kita ini menjadi ruang kita untuk bertumbuh, yang kita jadikan sebagai ruh kita dalam beraktivitas. Tanya apa niatnya nih? Bahkan untuk sedekah, ini sedekah ini niatnya apa? Pengen dihargai, pengen dipuji, pengen diakui, pengen dilabeli dermawan, atau untuk apa niat? Nah, maka kalau bicara tentang perubahan diri kita agar menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi, ayo maka cek kondisi hati kita. Sebelum kita beramal, luruskan niat, kuatkan niat, atau yang paling keren juga adalah meluaskan niat. Ini pagi hari ini nih meluaskan niat nih. Bisa aja niatnya adalah untuk sekedar cari ilmu, bisa. Atau kita luaskan lagi, silaturahim, ya kan? Atau kita luaskan lagi, menjadi ruang untuk saling mendoakan kebaikan, sambil Bapak Ibu melihat wajah saudara-saudaranya, sambil hatinya kemudian juga mendoakan mudah-mudahan urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan niatnya diluaskan nih Bapak Ibu. Nah, maka kalau bicara tentang perubahan, ayo tata hati kita. Yang lagi berbicara juga sama. Sedang berjuang untuk kemudian juga menghadirkan perubahan hati. Niat, ditata. Ngapain sih? Ini posting. Saya dengan profesi saya hari ini menuntut secara profesional perlu terakses apa-apa yang saya lakukan. Maka media sosial menjadi satu ruang di antaranya. Nah, maka saat posting kegiatan, ya kita tanya sama diri kita, apa sih niatnya? Pengen dipuji, pengen dihargai, pengen dibilang wah. Ya maka tanya, maka ini menjadi pondasi kita. Apapun yang kita lakukan, tanya sama diri kita, ini niatnya apa? Karena bisa jadi secara fisik itu adalah sebuah bentuk ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata Allah tidak menilai itu menjadi sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita bawa niat yang kurang tepat. Nah, ini yang pertama ya. Perubahan yang pertama justru ada perubahan hati kita, niat, orientasi hidup kita. Ini untuk apa? Untuk siapa? Ini orientasi hidup kita. Sehingga kemudian aktivitas kita hari ini, Bapak Ibu saya meyakini, Bapak Ibu hari ini kan punya perannya masing-masing kan. Ada yang peran sebagai ibu rumah tangga, berkhidmat di rumah. Ada yang berperan menjadi seorang pengajar, pendidik, guru. Ada yang berperan menjadi seorang dosen. Apapun peran Anda hari ini, maka mari kita tanya sama diri kita, perubahan hati, kita sedang berbicara di wilayah itu, kita melakukan aktivitas peran kita ini untuk apa? Apa orientasinya? Maka saya diajarin banget tuh, dari dulu banget melalui guru-guru yang mengajarkan. Beliau selalu bilang kayak gini, kita ini adalah dai sebelum menjadi apapun. Kita ini adalah penyeru sebelum menjadi apapun. Artinya adalah peran kita bisa berbeda, tapi terhadap peran yang kita lakukan ada peran penyeru, ada peran dai di situ. Ada peran dakwah di situ yang mengikuti peran kita. Maka hari ini kalau kita menjadi seorang guru, jadilah guru yang membawa kebaikan, kebenaran, menjadi contoh. Karena kita berdakwah dengan profesi kita sebagai seorang guru. Kalau hari ini kita menjadi seorang pebisnis, pedagang, maka jadilah peran kita sebagai pebisnis dan pedagang itu, pebisnis dan pedagang yang kemudian memperlihatkan, mencerminkan asas-asas Islami, adab-adab Islami. Sehingga kemudian orang lain itu akan senang bermuamalah dengan kita karena kita memperlihatkan akhlak Islami saat kita berinteraksi bisnis dengan mereka. Peran apapun hari ini, kita adalah menjadi seorang dai sebelum menjadi apapun. Nah, maka mari kita niatkan sekarang, pertumbuhkan kita ini, Bapak Ibu, diawali dari bagaimana kita merubah, selalu berupaya untuk menakar, memperbaiki kondisi hati kita. Tidak mudah memang, karena kita seringkali digelincirkan niat kita, namun kita perlu saling ingat mengingatkan. Menata hati di awal, sebelum, saat, dan setelah. Sebelum melakukan, saat melakukan, dan setelah melakukan. Karena bisa jadi awalnya selamat, tengahnya selamat, ujungnya nggak selamat.
Mungkin kayak gitu, mungkin banget. Awalnya niatnya karena Allah, saat melakukan juga karena Allah. Setelah selesai melakukan, jadi melenceng bukan lagi karena Allah, tapi karena pengen dihargai, pengen dilihat. Nah, ini juga udah jadi pada akhirnya jadi su'ul khotimah, ujungnya jadi kurang bagus. Nah, oleh karena itu yuk mari kita sama-sama untuk kemudian juga menata menata hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mari kita perubahan kita ini diawali dengan setelah hati tadi, maka mari kita rubah bagaimana cara kita berpikir memandang. Bahasa kerennya itu adalah mindsetnya nih. Mindset itu adalah bagaimana kita menghadirkan makna, mencipta dan mengambil, mengorek hikmah terhadap sebuah kejadian-kejadian yang Allah pergilirkan dalam kehidupan kita. Perubahan bagaimana cara kita berpikir terhadap kesuksesan yang Allah hadirkan pada kehidupanku hari ini, maka mari kita kasih makna. Bagaimana cara kita memandang terhadap kesuksesan yang Allah mudahkan dalam kehidupan kita ini. Cara pandang kita. Maka yang menjadi dasar bagaimana cara pandang kita tentu saja pedoman kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Itu menjadi pandangan kita. Takarannya itu timbangannya menjadi dua tuh. Maka aktivitas kita bertentangan gak dengan dua sumber hukum utama kita tadi itu. Jikalau tidak bertentangan, selaras, maka bismillah. Ini jalan terbaik. Tapi seumpama ternyata bertentangan, ya maka kita perlu untuk bisa mengintrospeksi diri, merubah caranya, merubah metodologinya, atau bahkan bisa jadi kita tinggalkan. Karena ternyata bertentangan. Maka perubahan yang kedua itu adalah merubah cara berpikir kita. Cara pandang kita upayakan sesuai dengan sumber hukum kita. Yang menjadi asas adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, yang ketiganya baru setelah hati, dalamnya kita kelola, bagaimana cara kita berpikir kita kelola, amal nyatanya, perilakunya kita kelola. Itu pondasi kalau kita berbicara tentang perubahan. Ini kalau bahasa kerennya mah, bahasa self-improvement-nya itu adalah perubahan itu harus mencakup kognitif. Kognitif itu adalah bagaimana kita berpikir, afektif, rasa, emosional, perasaan kita, emosi diri kita, kemudian juga behavioral, ya. Bagaimana kemudian juga kebiasaan, ya tiga nih. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasa, dan kemudian bagaimana kita bertindak, begitu ya. Bapak itu perubahan-perubahan yang perlu kita hadirkan dalam kehidupan kita. Nah, em, apa namanya? Nah, sehingga saya pengen bercerita. Ada satu perubahan. Tadi itu kan dasarnya ya. Saya ulangi ya. Jadi perubahan dalam ranah self-improvement perlu menyentuh ruang kognitif. Berarti pikir kita, mindset kita. Kita kelola, kita kembalikan lagi kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kita memandang setiap apa-apa yang sedang kita lakukan dan kita hadapi. Kita juga penting pondasi hatinya tuh. Itu yang apa namanya, yang selanjutnya adalah afektifnya nih, ya, emosional, perasaan kita itu ngomongin tentang bagaimana kita menata hati kita, inner games gitu kan, inner peace, kemudian juga tentang perilaku kita, kebiasaan. Nah, Bapak Ibu, oke, mudah-mudahan kita masih ada cukup waktu untuk ngobrol. Ini juga menarik kita bahas karena kita lagi berbicara tentang perubahan. Bukankah kita merasa, bukankah kita juga seringkali dihadapkan pada kondisi, aku pengen berubah, tapi kenapa upaya perubahan itu tidak lama waktunya? Hari ini lagi semangat-semangatnya tuh menghadirkan perubahan. Ternyata 3 hari, 4 hari, 1 pekan. Setelah itu kemudian hilang lagi. Bukankah kita seringkali seperti itu Bapak Ibu ya? Kalau bicara istiqomah, itu kan butuh effort yang luar biasa besar sekali ya. Nah makanya kita perlu paham, ada yang disebut dengan pola perubahan. Nih saya pengen sharingkan pagi hari ini. Nih, ini dia nih. Wait, yang ini deh. Nah, ini dia. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Kenapa seringkali perubahan itu sulit kita hadirkan? Ternyata kalau kita berbicara perubahan itu ada piramidanya Bapak Ibu. Dari mulai level yang paling bawah sampai paling ujung, makin ke atas itu makin keren nilainya. Nah, yang pertama, seringkali kita menghendaki perubahan,
kita merubah lingkungan kita. Menghadirkan perubahan dengan merubah lingkungan bisa memberikan dampak bagi diri kita? Bisa. Cuman itu baru level yang paling bawah tuh. Environment itu level paling bawah, Bapak Ibu. Merubah diri dengan merubah lingkungan itu baik. Tapi bisa jadi nggak lama perubahannya. Contoh, kita kalau lagi taklim, hadir di majelis, hadir di masjid, kan kita jadi ikut tenang ya. Ikut tenang, ikut damai. Dan seketika pula kita bisa menata hati jauh lebih lebih tenang lagi. Kita bisa berpikir jauh lebih bijaksana lagi. Karena lagi pengajian nih, lagi di masjid nih. Lingkungannya tercipta Bapak Ibu. Tapi ketika pulang, kembali lagi ke habitat asal kita. Nah biasanya ketika kita kembali lagi ke habitat asal kita, karena taklim itu kan nggak lama ya, taklim paling 1 jam, 2 jam. Saat itu kita merasa tenang, merasa damai, merasa baik gitu kan ya. Karena memang dampak yang dihadirkan keberkahan dari pengajian atau taklim itu. Tapi beres, kita hadiri kajian, kita kembali ke dunia nyata yang sesungguhnya, berinteraksi lagi dengan orang-orang. Biasanya kita kembali lagi ke setelan awal, Bapak Ibu ya. Kembali lagi ke setelan awal tuh. Lingkungan bisa merubah kita, tapi biasanya nggak lama. Makanya sebetulnya perlu juga kita mencipta lingkungan yang semakin banyak lingkungan kebaikan, itu juga akan mencipta kita. Tapi kalau kita hanya berfokus kepada lingkungan saja, betapa itu juga tidak akan terlalu lama, Bapak Ibu. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya maksudnya ya. Jadi lingkungan bisa merubah kita, tapi memang dampaknya nggak lama. Dampaknya nggak lama. Oke. Nah, maka kita perlu naikkan ke level yang kedua tuh. Kalau kita mau berubah, maka ayo rubah perilakunya. Makanya orang ada yang kemudian juga merubah yang asalnya tidak pernah sholat menjadi sholat. Yang asalnya sholatnya masih bolong-bolong, kemudian mengupayakan dirinya, berazam dirinya, sholat saya tidak bolong-bolong lagi. Yang tidak pernah sedekah, pokoknya sekuat tenaga, berazam, berkomitmen, saya sedekah. Itu yang disebut dengan behavior. Merubah diri dengan cara merubah behavior itu bagus. Yang tadi kan, merubah asalnya nggak sholat jadi sholat. Yang sholatnya bolong-bolong jadi full. Yang nggak pernah sholat sunnah, sholat sunnah. Yang nggak pernah sedekah, jadi sedekah berkomitmen dan dilakukan. Tapi biasanya juga dilakukannya kayak istiqomah tuh. Yang nggak pernah sedekah jadi sedekah, mungkin sekali, 2 kali, 3 kali, bagus, rutin. Nggak bertahan lama. Begitu pula yang tadi berkomitmen, merubah behaviornya, perilakunya dari yang nggak sholat jadi sholat. Itu juga biasanya nggak lama, Bapak Ibu, nggak istiqomah. Kenapa demikian? Karena biasanya tidak didorong oleh ilmu. Kenapa aku perlu sholat rajin? Kenapa aku perlu sedekah rutin? Kenapa aku perlu qiyamul lail, mengupayakan diri qiyamul lail setiap malam? Perilakunya dituntut untuk berubah, tapi tidak didorong oleh kapabilitas diri. Nah, maka level yang ketiga tuh, capabilities. Maka iya, kita perlu merubah diri kita dengan cara beramal lebih dari yang sebelumnya. Tapi jangan lupa, si amal-amalan tadi itu, komitmen kita untuk beramal itu juga harus didorong dengan ilmu. Makanya ada level yang ketiga nih, secara behavior itu adalah capabilities. Dikuatkan lagi dengan ilmu. Karena kalau amalnya tadi sporadis, bikin targetan, tanpa didukung dengan ilmu, maka nggak cukup lama tuh. Tingkat keistiqomahan untuk melakukannya tidak terlalu lama. Karena tidak didorong dengan ilmunya. Maka yang ketiga levelnya itu adalah capabilities nih Bapak Ibu. Jadi lingkungan itu paling bawah, kita perlu mencipta lingkungan, tapi lingkungan seringkali kita keluar dari lingkungan, kita kembali ke setelan awal. Kita naikkan lagi, kita perlu berubah behavior. Perilaku kita, amalan kita tingkatkan. Ya, itu juga penting, tapi jangan lupa kapabilitas diri kita juga, ilmu kita juga butuh kita kuatkan. Sehingga kemudian akan jauh lebih menguat ketimbang level perubahan yang ada di bawahnya. Nah, setelah ilmunya juga diperkuat, tidak menutup kemungkinan
Bukankah hari ini juga orang banyak yang tahu kok ilmunya, tapi kenapa tidak diamalkan? Dia bukan tidak tahu ilmunya tentang sholat. Dia udah tahu kok ilmunya tentang sholat, tapi kenapa ya masih belum melakukan sholat? Dia tahu kok ilmunya tentang keutamaan tilawah. Dia udah paham, tapi kenapa ya tidak mewujud menjadi amal? Karena kalau berhenti di kapabilitas, berhenti di ilmu, ilmu juga tidak menjamin mendorong seseorang untuk beramal. Karena nyatanya ada juga orang yang ilmunya tahu, tapi amalnya nggak ada. Setuju ya Bapak Ibu ya? Gitu. Nah maka perlu naikkan lagi ke level yang ke selanjutnya nih. Yang selanjutnya adalah belief. Belief itu adalah keyakinan diri kita. Meyakini bahwa amal itu bahwa amal itu adalah satu bentuk ikhtiar kita agar kita layak untuk mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, agar kita layak untuk kemudian ditempatkan pada jannahnya Allah Subhanahu wa taala, agar kita layak mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Belief, yakin, ilmu hanya menjadi pengetahuan saja, kemudian tidak mengakar menjadi pemahaman. Kalau selesai di capabilities, Bapak Ibu, selesai di ilmu saja, mungkin dia tahu, tapi taunya itu tidak mewujud menjadi pemahaman. Karena tahu dengan paham itu beda. Levelnya jauh lebih di atas paham. Kalau paham, berarti dia ngerti. Kalau cuma tahu, ya tahu aja bahwa sholat itu wajib. Tahu aja bahwa rukun sholat ini diawali dari apa, diakhiri dari apa. Dia tahu sebetulnya. Tapi kenapa tidak mewujud menjadi amal? Jangan-jangan ilmu itu belum mengakar menjadi sebuah pemahaman bagi kita. Yuk, mari kita pahami. Kenapa kita perlu ketemu di Meaningful Ways pagi hari ini? Kita perlu pahami itu. Karena kalau sudah menjadi pemahaman, sudah menjadi fikroh kita, itu akan menciptakan identitas diri kita. Siapa aku? Aku adalah hamba Allah. Aku adalah hamba yang perlu untuk mengoptimalkan peran diriku selama di dunia ini menjadi amalan-amalan soleh, menjadi amalan-amalan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu identity. Nah, ngomongin identity, itu juga ngomongin tentang karakter kita, sifat-sifat yang perlu ada pada diri kita. Ya, makanya setidaknya ada gambaran, ada 10 gambaran lah karakteristik yang perlu ada dalam diri kita. Setelah kita ngomongin identity ya, kita lagi ngomongin di puncak yang kedua nih, sebelum puncak yang paling atas, identity. Maka identitas diri kita ini siapa? Ya, aku adalah hamba Allah, aku adalah orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka karakter apa yang perlu menguat agar identitas diri kita itu muncul? Agar kita lebih bisa istiqomah saat kita menghadirkan perubahan pada diri kita. Yang pertama, karakter yang pertama, identitas diri kita yang pertama itu adalah yang namanya salimul akidah. Maka akidah kita ini, karakter yang perlu ada dalam diri kita ini adalah karakter akidah yang bersih, lurus, memiliki keyakinan yang kuat dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri kita dari segala bentuk kesyirikan. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada yang kita agungkan, hanya Allah. Ini identitas kita yang pertama. Yang disebut dengan salimul aqidah. Kuat, benar, lurus. Keyakinan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, identitas yang perlu ada pada diri kita itu adalah yang disebut dengan sahihul ibadah. Ibadahnya kudu benar. Ini identitas nih. Artinya adalah kita melakukan ibadah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Itu menjadi sumber rujukan yang utama. Tanpa ada tambahan dan pengurangan, udahlah. Itu udah takaran yang pas. Rasulullah SAW sudah menjadi role model banget bagi kita. Ibadah yang benar, sahihul ibadah. Nah, ini menjadi identitas diri kita. Di piramida yang tadi itu, menjadi piramida yang kedua ya, identity, identitas diri kita. Maka yang keduanya itu adalah kita berupaya menjadi pribadi yang sahihul ibadah. Ibadah kita benar. Tuntunannya jelas. Nggak dikurangin, nggak dilebihin. Pas.
Yang ketiganya adalah matinul khuluq, akidah yang kokoh. Ini identitas diri kita. Memiliki akhlak yang mulia, terpuji sesuai dengan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan. Makanya tadi saya sampaikan, kita ini adalah dai, kita adalah penyeru, penyeru kebaikan sebelum menjadi apapun. Saat menjadi guru, jadilah guru yang penyuruh kebaikan. Menjadi pedagang, jadilah pedagang yang mencerminkan, mengajak kepada kebaikan. Menjadi mahasiswa, jadilah mahasiswa yang mencerminkan nilai-nilai kebaikan Islam. Menjadi ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang berakhlak Islami. Matinul khuluq, akhlaknya kokoh. Yang keempat, identitas diri kita ini adalah sebagai seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah qawiyul jismi. Fisiknya kuat. Menjaga kesehatan fisik agar mampu menjalankan aktivitas ibadah kita dengan optimal. Ini terutama nih yang masih usia-usia muda yang hadir pagi hari ini. Ayolah, kita perlu mengupayakan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, fisik kita kuat, agar fisik kita kuat ini agar bisa optimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau asam uratnya kambuh, duduk di antara dua sujud tuh nggak sempurna, Bapak Ibu. Berdirinya pun nggak sempurna. Kalau asam urat lagi kamu, ayolah berupaya untuk kemudian juga menyehatkan diri kita dengan berbagai upaya yang bisa kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya juga dia perlu punya pemikiran yang matang. Nah, tadi makanya kenapa kita perlu membenahi mindset kita agar kita bisa memiliki pemikiran yang cerdas, mampu mengambil keputusan yang tepat, bijaksana, nggak mudah tergoyahkan oleh hoax, nggak mudah tergoyahkan oleh iming-iming dunia, musaqaful fikri, pemikiran yang matang. Wah, ini karakter-karakter atau identitas-identitas yang perlu ada pada diri kita, ya, Bapak Ibu. Nah, itu 5 di antaranya yang perlu ada pada diri kita sebagai identitas diri kita, sebagai orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita bicara identitas diri kita itu adalah mampu mengatur segala urusannya dengan baik. Mengatur urusan kita dengan baik. Hari ini mau ngapain, mau ketemu siapa, jam berapa, diatur semua urusannya. Jangan dijadikan menjadi sebuah aktivitas dan rutinitas yang lewat begitu saja. Pekerjaan kita batasin. Kalau saya biasanya, aktivitas saya misalkan satu di antara peran saya itu menjadi seorang trainer, menjadi seorang pemateri. Kalaupun butuh bikin materi, saya batasin waktu saya, 1 jam selesai. Selesai, lebih efektif. Begitu ya. Dia teratur dalam mengatur urusannya sendiri. Dan dia juga identitas dirinya adalah menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Penuh kebermanfaatan. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat. Ini kita lagi ngomongin tentang identitas kita ya, identitas diri kita. Nah, tadi di antara beberapa karakteristik yang perlu ada dalam diri kita, yang paling puncak, Bapak Ibu, perubahan itu akan abadi ketika kita bicara di wilayah tujuan akhir, purpose. Untuk apa? Bagi siapa? Karena apa? Tentu jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu purpose yang paling tinggi itu. Nah, ini adalah levelisasi bagaimana kita bisa menguatkan perubahan, karena kita lagi ngomongin perubahan pada diri kita. Lingkungan bisa merubah diri kita, tapi nggak lama. Kita perlu kuatkan dengan komitmen kita untuk mencipta perilaku yang jauh lebih baik lagi, behavior. Behavior juga akan cenderung tidak istiqomah kita lakukan, kecuali kita kuatkan dengan ilmu, capabilities. Tapi ilmu juga tidak akan kemudian serta-merta mendorong kita untuk istiqomah dalam perubahan itu. Karena kita perlu menaikkan level kita di level pemahaman belief. Kemudian kita perlu mencipta identitas diri kita. Dan yang paling ujung itu adalah kita arahkan semuanya untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Perubahan apapun akan senang kita lakukan ketika berlandaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, masih hadirkah pagi hari ini? Coba dicek dulu di kolom chat ya. Iya, masih ya. Oke, dikit lagi ya. Dikit lagi ya. Kita tutup biar closingan kita ini ngena. Tadi kita sudah berbicara tentang kenapa kita perlu berubah. Barusan kita sedang berbicara tentang pola perubahan diri. Dari mulai environment sampai purpose. Yang purpose itu adalah tujuan akhir kita. Bahwa perubahan yang kita ciptakan adalah perubahan menuju arah kebaikan, dan
perubahan yang mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ya, menutup sesi kita, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan untuk bisa berupaya berkomitmen menghadirkan perubahan pada diri? Saya sebut dengan metodologi GROW. Saya sebut dengan metodologi GROW. Ini udah nggak asing lagi kalau Bapak Ibu teman-teman semuanya ada yang berinteraksi atau pernah pernah bahkan pernah di coaching atau berinteraksi di dunia coaching, ini udah nggak asing lagi nih. Ada framework namanya GROW. Sekali lagi bahwa perubahan itu akan hadir lebih abadi datang dari diri. Gimana caranya intrinsik tadi itu ya, kalau tadi ada yang bertanya di kolom chat, gimana motivasinya agar bisa terus menyala, maka nyalakan motivasi dari dalam diri kita. Gimana cara menyalakan motivasi dalam diri kita? Dengan cara bertanya sama diri kita. Bagaimana caranya bertanya? Banyak banget caranya, banyak banget frameworknya. Satu di antaranya pakai framework yang namanya GROW. GROW ini singkatan dari goals, reality, option, sama will. Ini namanya adalah GROW. Ini menjadi penutup perbincangan kita di uh, pagi hari ini. GROW, goals, sekali lagi saya ulangi, reality, option, dan will. Ya, Bapak Ibu. Maksudnya gimana? Maksudnya ini adalah G itu adalah goals. Bicara tentang goals adalah bicara tentang tujuan. Setiap perubahan yang kita komitmenkan terhadap diri kita, maka tanya, apa sih goals-nya? Apa sih tujuannya? Selalu tanya itu. Karena apapun yang kita lakukan, perlu dilandasi niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalaupun hari ini kita pengen menghadirkan perubahan pada diri dengan berolahraga, maka jadikan olahraga itu adalah bentuk ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tubuh ini perlu kuat. Karena aku kuat, ibadahnya pun jadi maksimal. Kalau hari ini kita ingin menghadirkan perubahan pada diri kita untuk menambah ilmu, dengan berkomitmen untuk hadir di majelis-majelis ilmu, banyak baca buku, maka tolong tanya sama diri, apa sih tujuannya? Niatnya apa? Pengen dapat apa? Maka selalu kembalikan lagi kepada tujuan awal, goals. Maka yang pertama itu dari grow, G-nya adalah goals. Bapak Ibu mungkin setiap orang punya komitmen perubahan diri yang berbeda-beda. Ada yang pengen dibenahin tentang ibadah wajibnya, ada yang pengen terjadi perubahan signifikan terhadap amalan sunnahnya. Setiap orang pasti beda-beda. Apapun perubahan yang kita kehendaki, tanya goals-nya apa, untuk siapa, untuk apa. Dan sekeren-kerennya goals adalah meniatkan diri ikhlas semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau hari ini punya goals untuk membenahi bisnisnya, maka bisnis itu kalau udah nanti semakin membaik, untuk apa? Untuk siapa? Maka dikembalikan lagi kebaikannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar bisa bersedekah, agar bisa nolong banyak orang. Ya, silakan cari tujuan-tujuan terbaik dari setiap aktivitas perubahan pada diri kita. Itu G-nya ya, goals. Nah, maka ini ngomongin tentang hati. Yang kedua, reality. Reality adalah kenyataan hari ini. Kenyataan hari ini itu adalah bagaimana kita memandang, melihat diri kita. Tolong jujur sama diri kita, apa kebiasaan-kebiasaan kita hari ini, dan kebiasaan kita hari ini membawa aku pada posisi apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tolong cek kebiasaannya hari ini. Apa-apa sih kebiasaan kita hari ini? Ya, jangan-jangan kebiasaan kita adalah kebiasaan yang sia-sia, tak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jikalaupun kita mendapati pada bab reality kita hari ini, kenyataan saat ini, itu ternyata jauh dari hal-hal yang sifatnya kebaikan di dalamnya, maka ya mau tidak mau kita perlu delete kebiasaan itu dan mencipta kebiasaan yang baru. Ya. Baik, nah maka di level yang reality ini bisa jadi Bapak Ibu mencari komitmen baru. Apa yang mau aku tingkatkan? Setelah sebelumnya kita memuhasabah diri. Setelah sebelumnya kita refleksi diri. Aku hari ini dengan aku kemarin. Apa yang sudah ada dan apa yang belum ada. Apa yang sudah bagus dan apa yang perlu diperbaiki. Itu di list, dicari.
Jangan-jangan masih banyak waktu kebuang dan belum dimanfaatkan untuk hal-hal yang semestinya kita lakukan dengan amalan kebaikan. Itu realiti kenyataan. Nah, maka option selanjutnya adalah ikhtiar, pilihan ikhtiar. Pilihan ikhtiar itu adalah mencipta azam kita. Ya. Ini bagian daripada ikhtiar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan pada level reality tadi itu ternyata masih banyak waktu yang kosong, waktu yang luang, dan kita baru sadar setelah kita melakukan evaluasi sama diri kita sendiri, maka optionnya, pilihan ikhtiarnya adalah nanti waktu luang itu di jam berapa mau aku isi dengan apa. Itu namanya option pilihan ikhtiar. Dengan baca Quran, dengan eh, menuntut ilmu, dengan baca buku, dengan dengerin apa, maka setelah kita membaca realitas diri kita dan kita menemukan ternyata masih ada spot-spot waktu yang bisa kita optimalkan, maka di option ini kita berikhtiar untuk mengisi waktu itu, ya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah will, grow. W-nya adalah will, komitmen dan tawakal. Nah, maka menutup semuanya setelah kita tahu bahwa di ranah reality ada waktu yang kosong, di ranah option kita mencipta mau diisi apa yang kosong itu, kita berazam, kita kemudian berkomitmen untuk mencipta sebuah amalan-amalan baru misalkan, perilaku-perilaku kebaikan yang baru, kita berazam pada diri kita sendiri dan dibungkus dengan W. W itu adalah will. Will itu adalah komitmen dan tawakal. Kita ujungnya kita bungkus dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian apabila kamu telah bertekad, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi komitmen tawakal, kita menyadari bahwa tiada dari kekuatan kecuali datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. La wala wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita hanya berkomitmen dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan komitmen kebaikan kita semakin bisa berbuah amal. Nah, kita ulangi yang terakhir ya. Ini grow. Grow itu adalah G-nya goals, tujuan niat kita menghadirkan perubahan itu untuk apa? Niatkan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua reality. Tolong dilihat, diikro, dibaca, diamati kenyataan kita hari ini. Identifikasinya dari mana? Dari waktu yang kita punya selama 24 jam ini. Dilihat, aduh mana yang kosong. Setelah itu kemudian kita bikin option O. Bikin azam ikhtiar. Mau mencipta apa di situ, kebaikan apa yang akan aku ciptakan. Yang terakhir, W adalah will, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah bertekad, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sahabat Meaningful Ways yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih sudah hadir, sudah overtime 15 menit dari pukul 7 waktu Indonesia bagian barat. Sama mungkin ya di waktu Indonesia bagian manapun juga sudah lebih daripada 15 menit dari waktu yang biasanya kita lakukan. Terima kasih atas kehadirannya pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita. Allah senantiasa memilih kita untuk menjadi pribadi yang terus berkomitmen bertumbuh. Satu di antaranya ruang bertumbuh kita adalah hadir di Meaningful Ways setiap pagi. Mudah-mudahan Allah kuatkan azam kita untuk terus hadir di sini, membersamai dengan para guru yang dihadirkan, dan mudah-mudahan ini menjadi ruang kita untuk bertumbuh satu sama lainnya, walaupun belum ketemu secara offline, tapi mudah-mudahan hati senantiasa terpaut melalui doa-doa terbaik yang selalu kita panjatkan satu dengan yang lainnya. Atur nuhun, itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan menginspirasi kita semuanya, setidaknya untuk diri saya dan mudah-mudahan untuk Bapak Ibu semuanya. Selamat beraktivitas, selamat mencipta amal-amal terbaik, selamat menghadirkan perubahan-perubahan pada diri kita semuanya. Ini menjadi closing statement sekalian ya dari saya, Kang Reza. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan kasih dan sayangnya kepada kita. Allah berikan kesehatan kepada kita. Allah berikan kekuatan kepada kita. Allah lapangkan hati kita. Maka kita bisa menikmati setiap hari-hari kita menjadi pribadi yang berkomitmen untuk bertumbuh. Kepada Allah kita berharap, kepada Allah kita meminta, kepada Allah kita memohon pertolongan. Selamat beraktivitas dengan penuh rasa lapang hati, pikiran terbuka, penuh kesyukuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khair. Terima kasih banyak Kang Novi pagi hari yang memberikan materi luar biasa. Ini kenapa luar biasa? Coba deh Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu yang terbiasa di dunia training, coaching gitu ya, untuk dapat ilmu grow ini,
Wah, lumayan tuh investasinya di luar gitu ya. Tapi di Meaningful Ways, alhamdulillah Kang Novi membawakan dengan mudah dipahami, aplikatif, dan terbuka untuk umum gratis. Keren apa keren banget nih materi dari Kang Novi pagi hari ini. Boleh dong kalau misalkan dapatkan manfaatnya, mangga ya disiarkan kegiatan Meaningful Ways kita setiap paginya nih. Terbuka untuk umum, untuk siapa aja boleh hadir, rekamannya juga ada gitu. Jadi jangan sampai kebaikan berhenti hanya di kita. Nah, kalau misalkan aja nih memisalkan gitu ya. Kan udah sering ya belajar sama Kang Novi nih setiap pagi, setiap hari Senin. Misalkan kalau kira-kira nanti kita buat kelas mentoring gitu ya sama Kang Novi, kira-kira bakal hadir nggak ya? Kang Novi itu punya buku keren banget, judulnya Beyond Solution. Nah, nanti kita bedah bukunya, kita buat mentoringnya, nggak usah lama-lama lah. 21 hari perubahan diri ya 3 pekan. Atau mungkin sebulan juga boleh. Beberapa kali pertemuan Zoom, kita bikin grupnya, kita bedah bukunya. Gimana gimana? Kira-kira mau pada ikut nggak? Survei dulu lah. Tapi kayaknya kalaupun ini kayaknya malam kali ya ngezoomnya ya, atau akhir pekan, atau gimana enaknya? Wah, nanti kita coba riset dulu. Saya pengen tahu dulu. Kira-kira kalau Kang Novi bikin mentoring nih di Meaningful Ways, kita praktek, kita belajar buku Beyond Solution, kemudian kita amalkan bareng-bareng. Kira-kira mau pada ikut nggak? Coba-coba. Mau hadir, mau. Oke, saya cek dulu nih. 6 kali pertemuan bayar nggak apa-apa. Wah, siap. Mau berapa? Mau sebulan, 40 hari? Kayaknya kita ini ya, mengamalkan 40 hari kayaknya asik deh ya. Kang Novi ini mau pada nih, mau pada mau. Gimana Kang Novi? Tanggung jawab ya. Saya mah mancing-mancing aja sih, ngajakin gitu siapa tahu kan. Alhamdulillah nih banyak yang respon. Insya Allah mau. Wah mau sampai mau Sebulan mah berbayar udah kayak juga. Ramadan berarti ya kalau sebulan. Sebulan kayak Ramadan. That's really cool. Keren banget katanya. Aduh mau nih. Insya Allah ya kalau gitu doain ya. Nanti saya mau ngajak Kang Novi ngobrol serius deh kalau gitu sama tim Meaningful Ways. Minggu malam Kang, jangan malam ngantuk. Wah, Minggu ayo malam gimana? nggak ngantuk. Pagi juga hayu katanya. Oke, nanti mau 40 hari. Insya Allah ya, doain. Nah, mudah-mudahan kita diilhamkan banyak kebaikan bersama Meaningful Ways dan juga Kang Novi. Namun sebelum ke sana, seperti biasa bagi Bapak Ibu yang mendapatkan manfaat dari webinar kita pagi hari ini dan ingin support kegiatan di Meaningful Ways setiap harinya, setiap paginya, yuk boleh banget silahkan langsung aja ke BSI yang ada di layar atau ada yang di kolom chat tuh. Seperti biasa tinggal di scan aja QR code-nya, krisnya di BSI 766 711 3339 atas nama Meaningful Ways. Sekali lagi berapapun sebesar rasa syukur kita menghargai ilmu dan juga niatkan untuk menambah keberkahan ilmu yang kita dapatkan. Dan yang paling utama adalah sebagai bentuk kita sama-sama berjuang di jalan Allah menebarkan ilmu yang bermanfaat ya. Karena itu tadi kita tetap butuh support dari teman-teman semuanya ya. Khususnya kepada keluarga besar Meaningful Support Program. Terima kasih banyak sekali lagi. Jazakumullah khairan. Bahkan ya ini keluarga besar yang menjadi pilar utama nih dari keberadaan Meaningful Way saat ini. Alhamdulillah saat ini kurang lebih 130-an orang ya yang sudah tergabung menjadi keluarga MSP gitu. Bagi Bapak Ibu yang mau bergabung, yuk sama-sama kita belajar bersama Ustadz Indra, bersama Bunda Ambar, ada di grup juga, mau bertanya, mau diskusi, mau sharing, mau bagi makanan juga boleh, mau bagi foto-fotonya doang juga nggak apa-apa. Intinya kita di MSP berbagi kebahagiaan ya satu sama lain, niatnya satu, mudah-mudahan Allah ridho menjadi suatu wadah yang terus saling mengingatkan, menguatkan, dan juga mendoakan satu sama lain. Silahkan bagi yang mau gabung menjadi bagian MSP atau mau ditanyain dulu emang apa sih Kang Reza MSP itu ada apa aja di sana pengen lebih detail lagi. Boleh klik aja tuh link yang ada di kolom chat atau boleh langsung ke Kak Hadijah juga. Atau kalau pengen ngobrol sama saya langsung juga boleh nih, mangga. Tuh, nomornya di kolom chat. 0818 47 43 47. Ya itu, betul nomor saya. Silahkan di WhatsApp aja ya. Dan untuk pekan hari ini insya Allah ada kelas eksklusif bersama Dokter Gustaf. Satu lagi infonya Bapak Ibu.
ini kita akan belajar listen to your feet. Nah, dengarkan kaki Anda katanya. Apa yang kaki kita bicarakan, utarakan kita nggak pernah tahu. Maka dari itu yuk kita belajar bersama Dr. Gustaf di Sabtu Ahad ini. Tapi kelas reguler beliau insya Allah hadir kembali di hari Kamis. Pastikan juga hadir dan kelas eksklusifnya ada di hari Sabtu dan Ahad ini ya. Jadi bagi yang mau ikutan silahkan daftar aja dulu. Seperti biasa, cukup dengan mendoakan, cukup dengan mensyiarkan, sudah bisa ikut kelasnya ya. Kenapa mesti daftar Kang Reza kalau memang ada pilihan gratis gitu ya? Nggak apa-apa, ini sebagai bentuk keseriusan kita dalam belajar. Komitmen agar nanti tergabung di grup peserta. Apalagi Bapak Ibu yang dititipkan keberlimpahan rezeki harta, boleh banget dengan memberikan infak terbaiknya. Atau males Kang Reza daftar-daftar terus, kalau ada kelas eksklusif, kayaknya kebanyakan grup jadinya. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu dipersilakan untuk gabung menjadi MSP. Jadi nanti di MSP itu nggak perlu daftar-daftar lagi kalau ada kelas eksklusif, tinggal join aja satu grup MSP, nanti di sana pun mendapatkan ke setiap kelas eksklusif di akhir pekannya ya. Jadi mangga bagi yang mau gabung MSP, bagi yang mau daftar kelas eksklusif secara reguler juga boleh. Yang pasti di kelas kita setiap hari Senin sampai Jumat ini terbuka untuk umum, link Zoom-nya boleh dibagikan, jadi mangga halal untuk disiarkan ke sebanyak-banyaknya. Untuk rekaman mohon ditunggu. Seperti biasa insya Allah akan kita bagikan di jam 10 atau jam 11 siang hari ini. Itu mungkin untuk info-infonya pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Selalu hadir setiap paginya dengan doa-doa terbaiknya. Dan seperti biasa saya tutup dengan minta tolong dengan segala kerendahan hati untuk terus mendoakan kami nih tim Meaningful Ways khususnya yang di belakang layar yang nggak pernah kelihatan tuh tadi yang ngasih desain begitu keren, operator yang sigap selalu mengganti-ganti ya tayangannya yang luar biasa, kemudian kakak admin juga yang nggak lelah tuh membagikan informasi setiap hari bahkan setiap berapa jam itu ya mengupdate info di grup Meaningful Ways, juga semua yang terlibat hampir 20-an lah ada teman-teman yang terlibat. Nah, bagi yang pengen intens lagi ngobrol-ngobrol dengan tim Meaningful Ways boleh ya, tinggal kontak saya aja. Pengen berkontribusi lebih, pengen support lebih lagi gitu ya dengan segala yang dipunya, boleh yuk kita ngobrol-ngobrol. Siapa tahu ada kerjasama yang bisa kita obrolkan bareng-bareng ya. Itu untuk hari ini dan yang terpenting tentu saja doakan guru-guru kita ya, para asatiz, ustadz, ustazah, coach gitu, dokter juga yang hadir di Meaningful Ways ini, silahkan kirimkan doa-doa terbaiknya. Hari ini kita kirimkan doa-doa terbaik kita untuk Kang Novi tentu saja yang membersamai ini. Alhamdulillah ya Allah hadirkan beliau untuk membersamai Meaningful Ways. Mudah-mudahan Allah jagain beliau dengan penjagaan terbaiknya. Diluruskan selalu niatnya Kang Novi dalam membersamai umat, masyarakat gitu ya. Dan ilmu yang ditebarkan semakin bermanfaat, semakin luas. Sehat-sehat Kang Novi. Semakin disayang sama Allah, semakin diridhoi sama Allah. Dan juga buat Bapak Ibu semuanya, keluarga Meaningful Ways dimanapun berada. Selamat beraktivitas, dilancarkan, dimudahkan, di apa ya namanya ya, itulah pokoknya ya, segala sesuatunya dimudahin sama Allah, ditolong sama Allah ya, apapun kondisinya, apapun permasalahan yang sedang dihadapi saat ini, mudah-mudahan Allah ridho segala menyelesaikannya. Itu akhir kata, yuk kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kirimkan doa-doa terbaiknya buat Kang Novi. Yuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Amin, amin semuanya. Terima kasih banyak. Allah